Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Mari ikut lagu sabda Tuhan.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, memang memiliki daya tarik tersendiri bagi Simon dan Andreas, sehingga mereka dan juga kawan-kawannya Yakobus anak Zebedeus ini meninggalkan ayahnya Zebedeus, meninggalkan perahu, meninggalkan jalan mereka, serta mengikuti Yesus. Dalam budaya-budaya timur pada umumnya, kesempatan untuk berguru pada orang yang berilmu itu tidak boleh disia-siakan. Lalu informasi tentang siapa Yesus ini sudah mereka dengar. Sebagai nelayan yang sederhana dari pantai Danau Galilea, agaknya tidak mudah untuk mendapat kesempatan menemukan seorang rabi yang bisa hidup sederhana seperti mereka. Sehingga kehadiran Yesus ini menjadi pemenuh harapan itu. Lalu keputusan untuk mengikuti Yesus ini membuka peluang bagi Tuhan untuk memberikan satu dimensi lain yang tidak ditemukan dalam diri para rahib lainnya. Para rabi lain mungkin bersaksi tentang firman Tuhan yang mereka pelajari. Sedangkan Yesus ini bersaksi dari dirinya sendiri. Karena firman Tuhan itu dianggap digenapi oleh dirinya. Dengan kata lain, para murid ini mendapat kesempatan untuk memperoleh pengajaran yang sempurna dari sumber utama, yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Tuhan di zaman modern ini mungkin dan sangat mungkin, karena proses panggilan Tuhan itu tidak pernah berhenti di zaman para rasul. Tidak juga panggilan itu hanya untuk kalangan imam, biarawan atau biarawati. Panggilan Tuhan itu sangat kompleks, universal, dan menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Bisa seorang dokter, pengacara, pelaku bisnis, militer, atau pegawai negeri sipil, serta profesi lainnya. Semua menjadi kesempatan bagi kita untuk merasul, menyebarkan sabda keselamatan Tuhan.